got so. Posisi peta juga menghubungkan posisi titik-titik bumi dengan posisi titik-titik peta. Proyeksi peta juga berperan dalam mengkaji informasi dan juga sebagai objek penelitian. Bidang proyeksi merupakan bidang datar yang digunakan untuk memisahkan sistem paralel dan meridian dari globe ke peta. Nah, yang kedua ada bidang proyeksi. Bidang proyeksi itu dibagi menjadi 3 kembali. Yang pertama ada bidang proyeksi planar, yang kedua bidang proyeksi kerucut, dan yang ketiga bidang proyeksi silinder. Nah, yang pertama ada bidang planar. Bidang planar itu sering disebut dengan proyeksi zenital atau azimutal. Proyeksi planar merupakan proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai proyeksinya. Dibagi menjadi 3, ada ortografik, stereografik, dan gnomonik. Nah, yang kedua ada proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut adalah proyeksi yang digunakan untuk proyeksi yang menggunakan bentuk kerucut dalam proyeksinya. Proyeksi ini bisa digunakan untuk memetakan belahan bumi lintang tengah seperti benua Eropa. Proyeksi peta silinder. Proyeksi peta silinder adalah proyeksi peta yang menggunakan bentuk silinder dalam proyeksinya. Nah, proyeksi peta ini biasa digunakan untuk memetakan belahan bumi bagian khatulistiwa. Yang kedua ada berdasarkan sumbu simetri. Sumbu simetri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada proyeksi normal. Proyeksi normal adalah jenis proyeksi peta yang garis karakternya berimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua ada proyeksi miring. Proyeksi miring merupakan proyeksi gambar yang dibuat dengan garis pada proyeksi tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Yang ketiga ada proyeksi transversal. Merupakan jenis proyeksi peta yang sumbu simetrinya tegak lurus terhadap sumbu bumi atau terletak di bidang ekuator. Yang kedua, proyeksi sekan atau memotong. Pada proyeksi sekan, bidang proyeksi memotong permukaan bumi pada 2 garis lintang atau bujur. Garis potong ini disebut garis standar. Berdasarkan ketentuan geometri yang dipenuhi, terdapat 3 jenis. Yang pertama, proyeksi ekuidistan, jarak antara titik yang terletak di atas peta sama dengan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi. Selanjutnya, proyeksi konform mempertahankan bentuk dan sudut-sudut pada peta agar sama dengan bentuk aslinya di permukaan bumi. Selanjutnya, proyeksi ekuivalen. Luas permukaan yang digambarkan di atas peta sama dengan luas yang sebenarnya di permukaan bumi. Nah, dalam memilih proyeksi peta yang akan digunakan, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Penggunaan dan ketelitian peta yang diinginkan. 2. Lokasi geografis dan wilayah yang akan dipetakan. 3. Ciri-ciri asli yang ingin dipertahankan atau syarat geometrik yang akan dipenuhi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, menurut kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Yang pertama, proyeksi tangen atau menyinggung. Pada proyeksi tangen, bidang proyeksi hanya menyentuh 1 titik pada permukaan bumi. Titik singgung ini disebut Iqbal jangan kesini. Biasa dipakai gini. Apaan mikrofon. sih? Emang kenapa? Kan ini yang video seharusnya. Jadi HP aku bore. Itu HP-nya dia lebih mulus. iPhone apa? 11. 11. Jadi HP Proyeksi bisa digunakan untuk memetakan membelah belahan. selanjutnya menurut kedudukan pada bidang Kan ketentuan geometri yang telah dipenuhi. Yang Ini parah nih.